melahirkan anak-anak setan. Setan. Pakai S sama Y. Lanjut. Ketika seorang manusia ditanya, sebetulnya kedudukan manusia itu di mana sih? Manusia kita taruh di tengah-tengah. Ini manusia. Sebelum kita mengetahui siapa itu Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba, kita wajib mengenal Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Siapa Allah? Sebelum saya tanya seperti itu dan lebih dalam lagi kita tanya, karena ini ada ilmu tauhid. Sekarang saya tanya dulu, manusia itu kita taruh di tengah-tengah. Di atas manusia itu siapa kedudukannya? Kita taruh dulu lah malaikat. Kita taruh malaikat. Manusia di tengah. Di bawahnya manusia siapa? Binatang, hewan. Manusia bisa lebih tinggi dari malaikat kedudukannya. Apa buktinya? Wasjudu li Adam. Mereka sujud kepada Adam. Sujud li Adam. Mereka disuruh sama Allah. Karena apa? Adam dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan mulia, tidak ada dosa. Malaikat mempunyai kedudukan lebih rendah daripada manusia. Buktinya apa? Malaikat sujud kepada Adam. Manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kita pernah dengar ada sebuah cerita. Nabi Sulaiman dihampiri oleh Ibrit namanya. Kata Ibrit apa? Ya Sulaiman, aku bisa memindahkan kerajaan Bilqis dalam hitungan kamu bangun dari tempat singgasanamu. Kata Rajul Amin, seorang laki-laki yang alim, laki-laki yang soleh, yang dekat kepada Allah, aku bisa memindahkan Bilqis dalam kejapan matamu. Baru sekejap Sulaiman, kerajaan Bilqis sudah pindah. Ar-Rajulul Amin, seorang manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah, memindahkan kerajaan yang begitu besar, yang kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, khalifatan fil ardi. Siapa khalifatan fil ardi? Manusia. Manusia mempunyai kedudukan bisa lebih tinggi daripada malaikat. Dan bisa lebih rendah lagi di bawahnya hewan. Saya tanya sekarang, tahu monyet gak? Pernah kebun binatang? Taman safari? Pernah? Taman mini juga pernah. Taman mini juga pernah. Ada monyet gak? Ada. Sholat gak monyet? Enggak. Kalau kalian punya istri nggak sholat, berarti istrinya Monyet. kalau suami nih nggak sholat nih, kata istrinya suaminya Monyet. Berarti tiap sebulan sekali monyet. kalau datang bulan kan ada niannya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Mafu namanya. Kalau punya anak dia nggak sholat, anaknya berarti Monyet. lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berfirman dalam Al-Quran, dia lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Siapa? Mereka yang tidak mau mendengar daripada seruannya Allah Subhanahu wa taala, panggilannya Allah. Kupingnya nggak dipakai untuk beribadah kepada Allah, hatinya tidak dipakai untuk bertakwa kepada Allah, matanya tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Yang sering kali saya jelaskan di sini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun azim. Allah kunci hatinya. Karena apa? Karena manusia itu sendiri. Dia kedudukan manusia bisa lebih hina daripada hewan. Banyak manusia yang dibangkitkan nanti di mahsyar yang seperti babi mukanya, seperti monyet, seperti binatang, keldai dan lain sebagainya. Apakah kita akan selamat daripada azab Allah? Tergantung manusia tersebut. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Siapa Allah? Tuhan. Selain Allah adalah makhluk. Mau surga, neraka itu makhluk. Itu ciptaan semuanya. Kita nih yang ada di sini makhluk. Kita dikasih rezeki ya sama Allah. Alhamdulillah. Ada yang dikasih mobil, ada yang punya motor, ada yang punya rumah, yang masih nyicil. Tapi alhamdulillah Allah kasih. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah bisa cabut juga bisa. Hari ini mau dicabut juga bisa. Hari ini mau dibikin miskin juga bisa. Hari ini mau dibikin sakit, lumpuh juga bisa. Kehendak Allah semuanya. Dan kata Allah, aku bisa panggil kamu kapanpun. Gak ada yang kekal di dunia ini. Kalau mau aku kekalkan, bisa ya Rasulullah aku kekalkan. Tapi Rasulullah mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang luput daripada kullu nafsin za'iqatul maut. Semua. Tapi kalau sama Rasulullah, malaikat izin. Ya Rasulullah, ketok-ketok dulu. Kalau sama kita, dipetot yang ada. Ya kan? Kalau Rasulullah dicabut nyawa, ketok dulu. Ya kan? Sampai diusir sama Sayyidatuna Fatimah. Sampai diusir, dibilang Rasulullah lagi sibuk keluar. Kasarnya gitu. Dia pulang malaikatnya.
Mereka di Israel pulang, ya kan? Sampai mereka di Israel ngetok lagi. Kata Fatimah pulang, lagi sibuk dengan urusannya. Sampai 3 kali Rasulullah bilang suruh masuk. Itu adalah Israel. Ketika masuk, Sayyidah Fatimah kaget, diam. Di samping Rasulullah Israel bilang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Intinya apa? Aku diperintahkan oleh Allah, kalau engkau mengizinkan, kalimatnya itu, kalau engkau mengizinkan, aku cabut nyawamu. Tapi kalau engkau nggak mengizinin, aku pulang. Itu Rasulullah. Kalau kita, itu Rasulullah Habibullah. Ingat, setiap yang bernyawa pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Akan kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Siapapun mereka, entah kita lihat keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, kakek kita, teman kita, mereka pasti akan dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan dikakukan, dibekukan, nggak bergerak, kaku dia. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, diangkat jenazahnya, ditaruh di dalam kuburnya, ditaruh di randanya, diinjak-injak di bawah. Kita besok sama kayak gitu juga. Boleh jadi hari ini, besok, lusa, nggak ada yang bisa menjamin umur kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke bendaharanya. Dia bilang apa? Saya mau pinjam uang. Kata bendaharanya, kamu bisa menjamin umurmu sampai besok hari. Sayyidina Umar pulang. Kadang nggak ada yang menjamin umur sampai besok. Intinya apa ya, kawan? Ingat, kalau kita mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan malu. Allah sudah kasih mata, penglihatan buat kita. Allah kasih tangan kita, Allah kasih kaki kita. Suruh beribadah kepada Allah. Iklan lagi. Ini kira-kira bayarnya berapa sih Bang Wir? Gede. Saya ngomong air gede banget ya. Gede nih kelihatannya nih. Merah kok ada lampu bangkangnya. Semoga kalau misalkan terjadi kebakaran, Allah urusannya, Amin. berikan Amin. yang kena musibah, Allah berikan kesabaran, dan hidayah, barakah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat satu itu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut sampai di mana tadi? Sampai di saya sampai di monyet. Udah jauh. Assalamualaikum. Allah ciptakan kita tangan untuk beribadah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kita nih hamba, kalau nggak kenal Allah, celaka gitu. Sangat celaka, rugi kita. Umur paling top 70-80 tahun. 90 tahun udah nggak bisa main bola. 80 juga kagak. Ya kan ada orang 70-80 kan udah kagak enak hidupnya. 70-80 udah ya main PS juga udah kagak enak, diledekin sama cucunya. Sorry betul nggak? Ya kan main PS udah kagak enak. Mana jelas. Udah gemeter tangannya. Sama nggak? Main lato-lato. Teman-temannya udah kagak ada. Main lato-lato kita emang Kan gini. udah rindu sama teman-temannya, ngomong udah ngancur, udah ngaco. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditanya, apakah kita kembali dalam keadaan baik atau kita kembali dalam keadaan hina? Kita kembali dalam keridhoannya Allah atau kita kembali dalam keadaan kehancuran? Apakah kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan senyum atau kita cabut nyawa dalam keadaan nangis, bersedih? Anak kecil itu lahir, dia nangis. Kenapa dia nangis? Dunia. Alam dunia, alam yang berat, nangis dia. Orang yang meninggal itu keluarga pada nangis. Mayitnya bisa nangis, bisa senyum bahagia. Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim ya Allah. Salah satu kalimatnya apa? Ya Allah, aku diberikan rezeki ya Allah, niscaya dicabut nyawaku dalam keadaan baik, husnul khatimah, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Nazara ila wajhikal karim, bisa berjumpa dengan Tuhanku. Dia ingin buru-buru. Ayo cepetan. Ayo buru-buru. Dia bersemangat. Angkatnya buru-buru, ayo cepetan. Pengen buru-buru dikuburin, buru-buru disolatin. Karena apa? Berharap akan berjumpaan dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW rindu dengan Tuhannya. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan duka cita,
ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, dikasih hadiah sama Allah berjumpa dengan Tuhannya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terjadi dialog antara Allah dengan Tuhannya. Perjumpaan yang nikmat, perjumpaan yang dahsyat. Terjadinya Isra Mi'raj. Kita, apakah bisa melihat Tuhan kita? Apa kita bisa memandang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah bisa memandang Tuhannya. Tapi kalau kalian hina, kalian sholatnya nggak benar, ibadah nggak benar, hati masih rusak, pikiran rusak, jiwa hancur, hidup nggak jelas, hari ini mau ngapain bebas, terserah saya. Yang maksiat saya, berbuat dosa saya, jangan ikut campur. Ini hamba yang laknat, hina. Kenapa? Tidak mau berada dalam jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, karena udah jiwa yang udah main bola aja, udah jam 7. Iklannya banyak. Terakhir sebelum saya tutup, insya Allah kita lanjutin lagi minggu depan. Yang terpenting cuma satu hal, jangan tinggalkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholatnya tiang agama. Sholat itu adalah perjumpaan antara hamba dengan Allah. Ingat, minggu-minggu yang lalu saya menjelaskan tentang Fatihah. Betapa indah dialog antara hamba dengan Allah. Saya menjelaskan Fatihah kurang lebih berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan saya menjelaskan Fatihah. 4 bulan. Malah menikmati. Astagfirullah. Paham nggak? Ya kan? Abi pengen susul jangan-jangan nih. Terakhir, Fatihah itu kalau kita hafal artinya, kita akan khusyuk berhadapan dengan Allah. Dan dia punya masalah seberat apapun, akan mudah langkah dan jalan. Saya bukan lahir dari orang kaya. Saya lahir dalam keadaan orang yang tidak memiliki apapun. Susah. Hidup saya susah. Ada alhamdulillah. Kalau ditanya miskin, miskin. Sederhana enggak juga. Bayaran sekolah saya dibayarin. Rumah orang tua saya kalau makan dibayarin. Orang tua saya nggak bekerja. Tapi ketika mempunyai niat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah sebagai penolongnya. Wasta'inu bisabri wa salah wa innaha lakabiratun lil khashiyin alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwa Allah Tuhannya dan yakin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan urusan. Gampang. Keyakinan hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hamba. Anda berprasangka baik kepada Allah. Anda prasangka baik sama Allah. Saya dulu mau beli mobil aja susah. Datang ke showroom cuma punya duit 5 juta. Pengen punya Accord. Walaupun mobil keempat saya. Tapi benar-benar susah nggak punya duit. Kok keempat ya? Deng. Bingung ya? Deng. Punya duit cuma baju ngelek gua. Saya datang ke showroom, kan? Tapi mobil keempat. Gimana nih? Maksudnya ganti-ganti. Ya. Kan? Nggak punya mobil ceritanya. Abis maulid pusing nggak punya mobil. Akhirnya saya DP. Saya bilang ya Allah, dengan berkahnya saya dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan orang yang alim. Ini DP saya 5 juta kata showroomnya. Tapi kalau misalkan nggak jadi angus ya duitnya. Ya nggak apa-apa angus. Tapi saya yakin Allah kasih saya rezeki. Subhanallah kebeli. Yakin. Saya niat ya Allah. Akun saya buat dakwah ya Allah, nggak maksiat, nggak buat dosa. Jangan berharap. Kenapa? Masih ada mobil. Akadnya dijual ganti BMW. Wih, makin sombong. Jangan dipancing Bi, lama Kita kesombong cari kebenaran. Ya ini apa? Sekali lagi, saya ajarkan keyakinan sama kalian. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya, yakin Allah maha baik, Allah sayang sama kita, Allah nolong kita. Nggak sombong, saya milioner. Nggak sombong, karena apa? Karena keyakinan seorang hamba kepada Allah. Ya mudah-mudahan triliunan. Amin. Ya kan? Keyakinan lagi. Kalau nggak yakin ya sulit. Kalau dia yakin, bismillah dimudahkan sama Allah. Tapi ingat, ada usaha yang dilakukan.
Bukan hanya duduk manis, ya kan, main gitar ganggreng-ganggreng. Saya besok mau gaji 100 juta, terima aneh. Ya kan? Malam main gitar ya, tidur sampai siang jam 2 baru bangun. Menghayal besok dapat duit 100 juta, gajinya sebulan. Mungkin nggak? Mungkin. Mustahil itu. Ya kan? Kayak Tengkurian, kayak Bilar, ya kan, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Ya kan, dengan cara yang berbeda-beda. Paham nggak? Dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Allah bisa berikan rezeki. Kayak Haji Wisnu, hidup zaman dulunya saya yakin hidup dalam keadaan susah. Benar gak, Ji? Iya. Yakin saya. Kenapa saya bilang saya yakin? Manusia ketika dalam keadaan susah, berada dalam kebaikan dan dia menikmati dalam kebaikannya. Dan dalam keadaan ketenangan hidupnya. Bar, dulu susah gak? Bisa, sekarang alhamdulillah miliuner. Nah, kayak gitu. Nih, saya tahu ya. Sakit Bib. Mobil dikasih Habib. Anda kasih tahu ya. Anda tahu sombong itu apa? Sombong Mengingkari kebenaran. mengingkari kebenaran. Saya kasih contoh. Misalkan contoh, saya bawa mobil Portofino. Saya nggak pernah lewat sini bawa Portofino. Saya cuma lewat Domsat. Saya buka kaca, gitu kan. Saya jalan lagi. Orang-orang bilang sombong banget Habib. Mentang-mentang baru bawa mobil baru, ya kan? Saya tanya, yang sombong saya apa dia? Iya. Iya, menolak kebenaran. Karena dia menolak kebenaran. Itu sombong namanya. Beb, itu kan sombong. Kok saya ria? Ada juga gini, Beb. Saya ria. Ria ricis, Beb. Kita bercandanya. Kita kan sombong, Beb, maaf, Beb. Tapi ada juga, Beb, kita lagi bawa mobil nih, mobil Lamborghini gitu. Tapi juga orang, alah paling juga ini konten, mobil konten katanya mobil. Curhat. Curhat dong, Ma. Jangan curhat di sini. Bawa kayu bakar itu, Beb. Intinya gini, saya memotivasi kalian. Saya memotivasi kalian agar apa? Agar keyakinan yang kalian miliki menular. Amin. Dan keyakinan yang saya miliki. Yakin sama Allah, bahwasanya Allah sayang. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayang sama semuanya. Kita adalah umat ya Rasulullah SAW, umat pilihan. Ingat sekali lagi ya, umat pilihan, umat terbaik di muka bumi ini. Kalau kita sholatnya sebentar, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, itu indah. Tobat kita kapanpun diterima sama Allah. Tapi lihat tobat-tobat nabi-nabi zaman dulu, susah payah mereka. Kita ini beruntung umatnya Rasulullah. Kita berharap dalam keadaan baik, keadaan soleh. Kita nggak pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak soleh. Kopi apa dia ditinggalkan? Misalnya, Beb, ini kan kita sholat nih. Boleh apa dia hidup di rumah? Bangkitlah. Ada baku. Udah 7 lebih 5 menit.